Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil terlanggar kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Klaten. 1 orang tewas, 1 korban lainnya luka parah. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, murid kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah di Boyolali sungkeman dan membasuh kaki ibu mereka untuk memohon restu menjalani ujian sekolah pekan depan. Ribuan murid Taman Kanak-Kanak sekota Salatiga melakukan gerak tarian massal di alun-alun lapangan Pancasila untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, puluhan siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah di Boyolali melakukan doa bersama dan sungkem. Mereka juga membasuh telapak kaki orang tua masing-masing, memohon restu agar sukses menjalani ujian sekolah yang akan dilaksanakan minggu depan. Suasana haru meliputi teras Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Watu Gede, Kecamatan Kemusu, Boyolali. Saat puluhan siswa kelas 6 keluar kelas dan sungkem kepada ibunda mereka masing-masing. Para ibu pun ikut menangis, tidak bisa menahan keluarnya cucuran air mata melihat putra-putrinya yang memohon doa restu karena sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah sambil menangis di pangkuan sang ibunda tercinta. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur dan sangat mendukung dengan acara yang positif seperti hari ini yang dilaksanakan oleh MI Muhammadiyah Watu Gede, Pak. Positifnya seperti apa? Positifnya adalah anak-anak bisa mengingat bagaimana orang tua mereka, pengorbanan orang tua mereka bisa merasakan, bisa sampai ke hati dan juga mereka bisa mengekspresikannya terhadap orang tua mereka. Dalam kesempatan tersebut, para siswa juga membasuh kedua telapak kaki ibunya menggunakan air dalam baskom yang sudah disiapkan sekolah. Mengikuti acara sungkeman, basuh kaki orang tua, motivasi belajar, sampai dihipnotis bareng. Untuk apa itu? Untuk ujian. Untuk menghadapi ujian. Persiapan ujian. Kapan ujiannya? Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin. Gitu. Selain itu tadi yang dipersiapkan adik apa untuk menghadapi ujian? Belajar. Belajar. Apa yang dibelajar? Belajar kisi-kisi. Selain untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, acara tersebut juga digelar sebagai persiapan ujian sekolah yang akan berlangsung pada minggu depan. Acara tersebut merupakan acara rutin setiap menjelang ujian, dan pada tahun ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. 1 tahun momen-momen seperti ini berlaku setiap tahun diadakan untuk memotivasi anak-anak yang berikutnya. Menjelang ujian ini? Iya, menjelang ujian. Gitu. Kalau siswanya yang ikut ujian berapa, Pak? Ini yang ikut ujian itu 23 anak. 23 anak? Ya. Harapannya anak-anak tersebut menjadikan anak yang baik, anak yang pandai, menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebelum acara sungkeman dan basuh telapak kaki ibu, para siswa, guru, dan wali murid juga mengadakan doa bersama, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta doa restu orang tua agar dilancarkan dalam meraih cita-cita. Julianto melaporkan dari Boyolali. Ribuan siswa Taman Kanak-Kanak di Salatiga menari massal gerak lagu Menari Gembira Kamis 2 Mei lalu. Tari massal di lapangan alun-alun Pancasila Kota Salatiga ini diselenggarakan untuk menyemarakan Hari Pendidikan Nasional. Dibawakan oleh 2.500 pelajar Taman Kanak-Kanak yang menjadi perwakilan seluruh Taman Kanak-Kanak di Kota Salatiga ini Kamis pagi sudah berkumpul di lapangan alun-alun Pancasila. Anak-anak dengan begitu kompak melakukan gerakan gerak lagu Menari Gembira dengan bimbingan instruktur. Murid-murid Taman Kanak-Kanak ini mengaku gembira bertemu teman-teman dari sekolah lain dan menari bersama dengan gerakan yang tidak sulit untuk diikuti. Yang ngajarin siapa? Utara. Tadi nari sama siapa tadi? Sama teman-teman. Seneng nggak? Senang. Itu belajar sekolah latihannya berapa lama, Dek? Seneng nggak? Pak guru yang
atau Bu Guru? Betul. Latihannya udah lama? Menurut Dinas Pendidikan Kota Salatiga, tari massal gerak lagu menari gembira ini sejalan dengan program Merdeka Belajar yang menekankan pentingnya kemandirian dalam proses pembelajaran siswa. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi aktif, kreatif, dan memiliki sikap kritis dalam pembelajaran. Dengan adanya tari massal gerak lagu menari gembira bisa menjadi tempat untuk berkreasi siswa dan menjadi salah satu perwujudan program Merdeka Belajar. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, selain belajar dalam berbagai bidang ilmu di sekolah, para siswa juga dituntut untuk berkreasi mengasah keterampilan sebagai bekal saat terjun ke masyarakat nanti. Untuk mengasah keterampilan kewirausahaan, pelajar salah satu SMP di Cilacap belajar berdagang dengan mengolah makanan sendiri serta menjajakannya di sekolah. Puluhan lapak berjajar rapi di Komplek SMP Negeri 2 Kedungreja, Cilacap. Lapak didirikan para siswa sebagai sarana penjualan berbagai macam makanan. Memproses makanan dan menjualnya kepada siswa lainnya menjadi bagian dari festival kuliner yang digelar oleh pihak sekolah. Di lapak ini para siswa tak hanya menjual, tapi juga berfungsi sebagai tempat memasak seluruh makanan mulai dari nol. Mengolah adonan bumbu, mencampur bahan, lalu memasaknya hingga matang. Semua jenis makanan dan minuman yang dijajakan diolah langsung oleh para siswa. Aneka jajanan dan minuman mulai dari jajanan tradisional, makanan ringan tersedia. Makanan hasil olahan para siswa ini kemudian dijual kepada masyarakat umum serta orang tua siswa dengan harga yang murah. Para siswa pun ditantang untuk bisa menjadi seperti seorang wirausahawan makanan sebenarnya. Mulai memilih jenis makanan yang akan dijual, lalu mempersiapkan bahan bakunya, memasak makanan sampai matang hingga strategi penjualan. Persiapannya seperti membuat perencanaan modal, membeli bahan bahan, dan merancang desain yang mau dibuat untuk meja dan lain-lain hiasan. Ini jual apa aja? Ini jualan mochi, es lumut, es cau, rujak, telur gulung, sama es krim. Dari pengalaman inilah, para siswa bisa merasakan senang susahnya menjadi pengusaha dan diharapkan menumbuhkan semangat atau bakat berdagang ke depannya. Nantinya kelak di kemudian hari anak-anak mampu hidup dengan keahlian yang dimiliki. Tujuannya adalah memberikan kepada anak kemampuan untuk mengelola, memproduksi kegiatan pokok ekonomi. Kan ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi. Anak akan mampu mengelola bagaimana melakukan produksi, kemudian konsumsi dan distribusi, kemudian menghitung bagaimana laba ruginya dari Kegiatan ini menjadi salah satu syarat kelulusan bagi siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kedungreja dalam bidang kreativitas dan ekonomi kerakyatan. Dengan telah mengikuti kegiatan ini, para siswa telah mempunyai bekal pengetahuan tentang seluk-beluk berdagang. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, saya ajak Anda ke Desa Muncar, Kabupaten Semarang. Kerajinan jarang kepang atau kuda lumping menjadi salah satu unggulan wisata Desa Muncar, Kabupaten Semarang yang patut dikembangkan. Satu kuda lumping dijual dengan harga bervariasi, tergantung motif dan tingkat kesulitan pembuatan, mulai dari Rp175.000 sampai Rp800.000. Bagus-bagus ya. Salah satu potensi unggulan Desa Muncar Kabupaten Semarang yang patut dikembangkan, kerajinan jaran kepang atau kuda lumping. Perajin kuda lumping yang masih bertahan adalah Sunarji. Bahkan pembuatan kuda lumping juga diwariskan kepada generasi muda Desa Muncar. Sejak saya menjadi kepala dusun pada waktu 93, itu sejarah wilayah dusun Dugosari itu ada kesenian yang namanya kuda lumping, ketoprak, wayang orang. Setelah saya menjadi kadus, berhubung Dugosari ini ada kesenian kuda lumping yang saya tahu, ini saya hidupkan kembali dengan catatan saya mengumpulkan warga masyarakat. Mari dihidupkan lagi karena kebutuhan setiap tanggal 17 Agustus ini kan Desa Muncar mengadakan seolah iring-iring ya. Iring-iring ternyata membutuhkan kuda lumping.
Pembuatan satu jaran kepang paling sederhana biasanya butuh waktu 4 hari. Awalnya potong bambu lunak menjadi ukuran kecil. Selanjutnya potongan bambu kecil diserut hingga tipis, kemudian dianyam membentuk rangkaian kuda lumping. Proses berikutnya, rapikan bagian kepala dan ekor kuda lumping. Tahap akhir, tambahkan hiasan dengan cat atau pewarnaan kuda lumping sesuai pemesanan. Satu kuda lumping dijual dengan harga variasi tergantung tingkat kesulitan, mulai dari Rp175.000 sampai Rp800.000. Ya kita kategori ada yang 200, ada yang 175. Nanti kalau sudah sampai kayak ini sampai 450 sampai 500. Tapi kalau permintaannya itu rambutnya itu asli kuda, itu 750 sampai 800. Salah satu kesenian tradisional yang masih dilestarikan sampai saat ini di Dusun Dukuh Sari, Desa Muncar, Kabupaten Semarang adalah kerajinan jaran kepang atau kuda lumping. Di sini masih ada pengrajin yang setia membuat kerajinan jaran kepang ini atau kuda lumping ini digunakan masyarakat pada saat acara-acara tertentu dan bahkan menjadi potensi wisata dari Dusun Dukuh Sari, Desa Muncar, Kabupaten Semarang. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam bentuknya jaran kepang, dan ini adalah biasanya yang paling mahal karena pembuatannya juga cukup sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ramadan Wibisono, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.